Ibu, bapak, saudari-saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Di dalam persiaran hidup kita, memang setiap dari kita tidak pernah luput dari yang namanya kesalahan. Tetapi biarlah masa lalu kita serahkan pada kerahiman Tuhan. Dan mari kita hidupi apa yang kita miliki saat ini sebagai wujud syukur atas kasih Allah yang sungguh istimewa. Dan mari kita berikan masa depan kita kepada penyertaan Tuhan yang senantiasa memberikan segala sesuatunya indah dan tepat pada waktunya. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau telah menganugerahi imammu Santo Padre Pio dari Pietrelcina rahmat untuk berbagi dalam salib putramu. Engkau juga telah memperbarui pelayanannya dengan rahmat belas kasih-Mu. Dengan perantaraannya, semoga kami semua mau disatukan dalam sengsara Kristus, Putramu, dan senantiasa mau bergembira dan dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebagaimana Anak-Mu janjikan kepada kami semua. Semoga kami pun senantiasa mampu untuk bertekun setia pada rancangan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari-saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian dimanapun kalian berada, kasih Tuhan sungguh luar biasa. Tuhan sudah memberikan berkat yang istimewa kepada Anda, saya, serta kita semua untuk membangun bait suci Allah di dalam hidup kita yang bertahta di hati kita. Tetapi seringkali karena tantangan, persoalan hidup, dan kesulitan silih berganti datang menjadi warna di dalam persiaran hidup kita, membuat kita putus asa, membuat kita merasa malas untuk memperjuangkan apa yang sudah menjadi cita-cita kita. Seringkali situasi yang kita alami seperti peraturan pembatasan kegiatan bermasyarakat, level yang belum juga menurun, membuat kita merasa cuek, merasa tidak mau ambil bagian di dalam membangun kerajaan Allah, di mana kita tinggal, di mana kita berkarya, semua ada keselamatan. Ya, betul. Anda dan saya serta kita semua mulai resah karena sepertinya masa ini akan lama berlalu menjadi bagian dalam persiaran hidup kita. Dari nubuat Hagai kita diingatkan bagaimana kita harus kembali membangun semangat ketaatan, semangat ketekunan, semangat untuk berjuang bersama melawan virus COVID-19 di tengah pandemi ini. Mari kita tetap semangat, mari kita wartakan kebahagiaan dan sukacita di dalam menghayati dan menghidupi protokol kesehatan dengan gaya hidup yang baru di tengah peraturan pembatasan kegiatan masyarakat. Jangan lantas karena ada aturan ini lalu kita menjadi bermalas-malasan, kita menjadi cuek, kita menjadi putus asa. Allah mengingatkan Anda dan saya serta kita semua untuk berani memikul salib kita sebagai langkah bahwa kita adalah murid Kristus yang mau ikut ambil bagian menghadapi persoalan yang ada dengan menjadi seseorang yang menginspirasi, yang memberikan solusi, yang mengajak sesama kita untuk berbenah menghadapi bersama demi sebuah keselamatan bersama.
Namun seringkali hanya karena kita jatuh pada kepentingan diri sendiri, nafsu yang tak teratur, nafsu ingin menguasai, nafsu ingin mencari keuntungan yang berlebih di tengah penderitaan. Kita diingatkan oleh Yesus sebagaimana di dalam Injil Lukas hari ini, kita diingatkan kembali bahwa di dalam kehadiran suatu kebaikan selalu ada orang yang cemas, selalu ada orang yang takut, selalu ada orang yang menghalalkan segala cara untuk menghadapi siapa saja yang mengganggu zona nyaman, rasa nyaman di tengah ketidakbenaran, di tengah korupsi, di tengah perbuatan yang seringkali tidak jujur. Kita lihat contoh yang diberikan di dalam Injil Lukas hari ini. Herodes karena ingin dipandang sebagai penguasa yang menepati janji, ia mengorbankan nyawa sesamanya. Ia bahkan memenggal kepala Yohanes Pemandi hanya karena ia tidak ingin dipandang rendah, hanya karena ia ingin dipandang seorang penguasa yang tidak ada seorang pun berani melawan atau menjatuhkan keputusannya. Seringkali Anda dan saya serta kita semua pun demikian, hanya karena iri, hanya karena merasa tidak mampu, hanya karena merasa tersaingi karena hadir sosok yang lebih baik dari kita, lantas kita menjatuhkan atau menghilangkan orang-orang yang berkarakter hanya karena kita tidak mau disingkirkan, hanya kita tidak mau kebobrokan kita diketahui oleh banyak orang. Saudara-saudari, ibu bapak, dan rekan-rekan muda serta adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Itulah sebabnya Lukas ingin mengajak Anda, saya, serta kita semua. Janganlah kita membiasakan diri menutupi dosa kita dengan membungkus dalam paket yang seolah-olah suci, paket yang seolah-olah sesuai dengan ajaran agama, tetapi sebetulnya kita hanya memperjuangkan apa yang menjadi nafsu kita, apa yang menjadi keinginan pribadi kita. Beranikah kita sebagai orang beriman bersaksi, hidup dan berdiri tegak di dalam kebenaran, bukan di dalam kebohongan. Hidup dan berdiri tegak di dalam keterbukaan dan kejujuran, bukan di dalam korupsi. Beranikah menjadi terang di antara kegelapan? Jangan takut, Tuhan menyertai Anda dan saya serta kita semua yang senantiasa mau bertekun, setia, dan berusaha melaksanakan apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam persiaran hidup kita. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Berbicara tentang kebenaran seolah mustahil untuk diterapkan di dalam persiaran hidup kita di zaman sekarang ini. Tetapi bukan berarti tidak mungkin. Ketika Anda, saya, serta kita semua jujur dan berani hidup tepat dan benar di hadapan Allah dan di dalam hidup bersama, percayalah, keselamatan itu akan segera kita rasakan. Kedamaian itu akan hadir menjadi warna-warni di dalam persiaran hidup kita. Karena ketaatan, ketekunan, kedisiplinan senantiasa membawa selamat bagi siapa saja jika semuanya dilakukan dalam pengetahuan yang tepat dan kebijaksanaan yang tulus ikhlas. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.